Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tidak asing bagi kita bahwasanya manusia itu bagian dari makhluk sosial, politik konkret dan lain sebagainya. Sehingga banyak teori-teori perubahan sosial membahas juga disebabkan dari manusia, dan ada juga pembahasan tentang struktur sosial yang juga pastilah subjek atau objeknya itu pasti manusia. Pembahasan dalam tidak terkecuali pembahasan tentang fungsionalisme yang dibawakan oleh Emil Durkheim. Ya. Sebenarnya Emil Durkheim itu adalah seorang sosiolog pertama yang menggunakan gagasan fungsionalis. Ya. Gagasan fungsionalis yang berbicara tentang struktur sosial di lingkungan kemasyarakatan. Namun sebenarnya saat kita mencoba menelisik lebih mendalam gagasan fungsionalis itu dan dibawa oleh Emil Durkheim, tidak semuanya atau tidak sepenuhnya berasal dari gagasan dari Emil Durkheim tersebut. Itu terbukti bahwa salah satunya itu dari Emil Durkheim itu pernah menggunakan salah satu buku karya tokoh Inggris dengan nama Herbert Spencer, dan buku itu digunakan sebagai rujukan untuk berargumentasi bahwa paling tepat kalau kita memahami eksistensi dan karakter struktur sosial melalui perbandingan dengan asal-usul dan kerja organisme biologi. Nah, hal ini kata Emil Durkheim karena tercermin sebagaimana pada namanya, suatu organisme adalah entitas hidup yang eksistensi dan kesehatannya tergantung pada semua organ-organ yang bekerja bersama dengan baik. Terlepas dari itu semua, sebenarnya Durkheim juga pernah berargumentasi lewat fungsionalismenya bahwa suatu sistem sosial bekerja seperti sistem organik, dalam artian masyarakat itu terbentuk dari struktur-struktur aturan kebudayaan, karena garis besarnya eksistensialnya dari masyarakat itu sebenarnya terdiri dari dua komponen kata Emil Durkheim, yakni dari norma-norma dan nilai-nilai. Dan saat berbicara tentang norma-norma itu, kalau katanya Emil Durkheim, manusia itu terbentuk dari masyarakat, terbentuk dari aturan-aturan kebudayaan yang ada di sekitarnya. Bisa jadi keyakinan dan praktik dari keyakinan itu yang sebenarnya sudah mantap. Meskipun notabene-nya para sosiolog memandang setiap cara berpikir dan bertindak yang sudah mantap dalam masyarakat, di mana warga masyarakat disosialisasikan, disebut institusionalisasi. Sedangkan bagi fungsionalis itu sendiri, institusi-institusi dalam masyarakat misalnya berbentuk dari tatanan keluarga, tatanan politik, tatanan pendidikan, bahkan tatanan keagamaan. Itu bagian dari institusi-institusi di kalangan masyarakat kalau kata Emil Durkheim. Dan ini apa ya, tidak serta-merta Emil Durkheim itu berkata demikian, karena Emil Durkheim juga gagasan yang paling tenang yang dia miliki itu bahwasanya akan terjadi kemakmuran di masyarakat manakala dari masing-masing masyarakat itu menempati fungsinya masing-masing. Atau kalau boleh saya simpulkan itu demikian, Durkheim dan fungsionalismenya itu bahkan ini didukung, kalau nggak salah didukung oleh beberapa fungsionalis lain, bahwa kita harusnya selalu menjelaskan eksistensi tatanan sosial. Hal ini harus dengan cara mencari fungsi yang dijalankan olehnya atau oleh masyarakat itu sendiri, karena kebutuhan sistem sosial secara keseluruhan yang dipenuhi dengan
perilaku tadi, itulah yang akan memuaskan. Jadi tidak heran bahwasanya Emil Durkheim mengatakan kemakmuran itu akan terjadi manakala masing-masing masyarakat itu menempati tempat yang harus ditempati atau fungsi yang harus dijalankan. Nah, meskipun di lain sisi bagian dari penyebab gerakan seperti gerakan feminis dan lain sebagainya itu karena juga adanya teori fungsionalisme ini, karena memang seakan-akan ada pemetakan dengan adanya, bahkan dari teori fungsionalisme ini akan terkotak-kotakan dengan beberapa kelas. Nah, dari itu sebenarnya ya Emil Durkheim sudah mulai menyinggung tentang struktur sosial. Bahkan Emil Durkheim itu dengan pedenya pernah berkata bahwasanya struktur sosial itu sama objektifnya dengan alam itu sendiri, ya, dan hukum alam. Karena menurut Durkheim sifat struktural diberikan kepada warga masyarakat sejak mereka lahir. Artinya saat manusia itu sudah lahir, itu sebenarnya sudah punya ada di tatanan sosial itu sendiri, gitu. Nah, maka dari itu, kalau kata Durkheim itu, suatu masyarakat itu sebenarnya terdiri dari realitas fakta sosial, bahkan terlahir dari realitas fakta sosial yang sama. Nah, kalau kita sebutkan sebenarnya di antara teori yang digagas oleh Emil Durkheim itu sebenarnya dia sudah mulai membaca ke masa yang akan datang, yakni dengan masa dikatakan sebagai masa modernitas. Nah, ada organ klasik dan tidak non-organik. Saat berbicara tentang masyarakat desa, kalau kata Emil Durkheim, itu sebenarnya adalah masyarakat yang sebenarnya tatanan kerjanya itu masih belum teratur secara betul. Tapi saat berbicara solidaritas, mereka itu punya kekuatan solidaritas, gitu. Beda hanya dengan masyarakat perkotaan atau modernitas. Mereka itu kata Emil Durkheim itu sudah mempunyai petakan tersendiri dan fungsi dan tatanan kerjanya. Tapi saat berbicara tentang bercengkrama dan lain sebagainya, itu kemungkinan itu kecil, bahkan mungkin akan jauh, akan terhapus, sulit, sehingga sulit menemukan masyarakat modernitas itu atau masyarakat perkotaan itu yang akur atau yang akrab antara satu dengan yang lainnya. Jadi beberapa teori tadi memang sejauh ini sudah cukup dibahas oleh Emil Durkheim berkenaan dengan kemasyarakatan. Ya. Bahkan sejauh ini kita itu sebenarnya sudah memperoleh eksplanasi mengenai sumber kebaikan individual. Iya, kita ini memperoleh eksplanasi sumber kebaikan individual atau bahkan yang dinamakan sebagai kesehatan masyarakat. Namun yang bermasalah meskipun demikian, masalah tentang perubahan sosial itu tetap harus dikemukakan. Bahkan harusnya Emil Durkheim itu tidak bisa melepaskan hal ini, karena Emil Durkheim itu mengatakan fakta sosial itu adalah sesuatu yang kajian utamanya, yang substansial dari fungsionalisme itu berbicara tentang fakta sosial tadi. Bahwa saya berbicara tentang perubahan sosial, maka tidak heran manakala nantinya atau dulu sampai sekarang fungsionalisme itu sudah terbenam atau tidak berlaku lagi. Karena fungsionalisme itu sebenarnya tidak harus, bagi saya itu dua poin sebenarnya, tidak harus berbicara secara rinci tentang teori kemasyarakatan.
tapi juga berbicara tentang faktor sosial dan berbicara tentang fakta bahwasanya perubahan sosial itu ada, bahkan benar-benar terjadi. Pasti siapa objeknya atau pelakunya itu pasti masyarakat, sehingga tidak bisa dipisahkan. Nah, dari itu maka memang perlu adanya gagasan modernitas. Dari gagasan modernitas yang dibutuhkan adalah gagasan modernitas yang ideal. Dari itu sebenarnya pengetahuan tentang gagasan ideal tadi dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada manusia untuk menciptakan masyarakat yang baik, dan bahkan bahwa dari semua itu perubahan dapat merepresentasikan kemajuan suatu hal yang baik. Itu memang apa yang diinginkan untuk Durkheim, bahwa saya ingin terwujud masyarakat yang baik atau masyarakat yang makmur, harusnya itu dimulai dari sana. Ya, harus ada gagasan ideal dan tidak bisa meluputkan pembahasan tentang perubahan sosial, karena itu akan terus terjadi. Mungkin hanya itu sekilas di saya berkaitan dengan Emil Durkheim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.